pada lapisan premium. Fosil ini disebut dengan Acritarch. Semua jenis protista ini adalah eukariot dan sangat beragam pula. Ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler dalam bentuk koloni. Bukti yang menunjukkan keanekaragaman ini berasal dari embosimbiosis, yaitu proses yang terjadi ketika organisme tertentu menelan sel-sel lain yang menjadi endosimbion dan akhirnya menjadi organel dalam sel ini. Banyak bukti juga yang mengindikasikan bahwa nantinya dalam sejarah eukariot, satu garis keturunan eukariot heterotropik memperoleh satu endosimbion tambahan suatu cyanobacteria fotosintetik yang kemudian akan berevolusi menjadi plastida. Nah, garis keturunan plastida ini nantinya muncul alga merah dan alga hijau. Hipotesis-hipotesis tersebut didukung oleh pengamatan bahwa DNA gen plastida pada alga merah dan alga hijau mirip sekali dengan DNA cyanobacteria. Setelah berevolusi, protista memiliki pengelompokan, yaitu ada 5 supergrup pengelompokan protista. Yang pertama ada Exavata, kedua ada Chromalveolata, ketiga ada Rhizaria, keempat ada Archaeplastida, dan yang kelima terakhir ada Uniconta. Exavata merupakan anggota supergrup yang memiliki lekukan hasil galian pada salah satu badan selnya. Anggota dari Exavata ini ada Diplomonad dan Parabasalit. Diplomonad memiliki mitokondria termodifikasi yang disebut dengan mitosom. Organel ini tidak memiliki rantai transport elektron yang fungsional, sehingga tidak dapat menggunakan oksigen untuk membantu mengekstrak energi dari karbohidrat dan molekul-molekul organel lainnya. Kedua ada Parabasalit, juga memiliki mitokondria yang tereduksi disebut hidrogenosom. Organel ini menghasilkan sebagai energi secara anaerobik melepas gas hidrogen sebagai produk sampingnya. Nah, ini adalah gambar dari Diplomonad dan ini adalah gambar dari Parabasalit. Ada pula Euglenozoa yang merupakan anggota dari Exavata. Euglenozoa ini merupakan protista yang disebut dengan Euglenozoan yang tergolong ke dalam clade yang berbeda-beda yang mencakup heterotrop predator, autotrop fotosintetik, dan parasit. Ciri morfologi utama yang membedakan protista-protista dalam clade ini adalah keberadaan batang spiral atau kristalin dengan fungsi yang belum diketahui di dalam clade-nya. Dan ini adalah gambar terkait Euglenozoa. Nah, Euglenozoa ini terbagi dalam 2 kelompok, yaitu ada Kinetoplastid dan ada juga Euplenid. Selanjutnya ada Chromalveolata yang merupakan sebuah protista yang besar dan sangat beraneka ragam yang baru-baru ini dihasilkan berdasarkan 2 hasil bukti. Bukti pertama yaitu walaupun tidak semua data sequence DNA menunjukkan bahwa Chromalveolata membentuk satu kelompok monofilatik. Kedua, beberapa data mendukung hipotesis bahwa Chromalveolata lebih dari 1 miliar tahun lalu karena nenek moyang bersama dari kelompok tersebut menelan alga merah yang diduga muncul melalui endosimbiosis. Nah, berikut adalah gambar dari Chromalveolata. Anggota yang termasuk dalam Chromalveolata yang pertama ada Alveolata. Alveolata merupakan kelompok protista yang nukleonya didukung dengan baik oleh sistem molekuler. Secara struktural, spesies dalam kelompok ini memiliki kantong berstruktur membran atau disebut juga dengan alveoli yang tepat di bawah membran transparan. Alveoli ini mencakup 3 subgrup, yaitu Dinoflagellata, Apiconvexa, dan Julita.
yang termasuk strain monofiba yaitu diatom, alga pirang, alga coklat, bergiliran Genomyces, dan Omycetes. Supergrup selanjutnya ada Rizalia. Rizalia merupakan kelompok protista yang beraneka ragam yang dikumpulkan oleh kehidupan mereka. Rizalia mencakup kelompok besar yaitu Foram. Foram merupakan protista yang dikenal dengan Foram Demophila. Dari kata Latin foramen yang artinya lubang kecil dan fere yang artinya mengangkut. Foram dinamai karena cangkang di forumnya disebut dengan pista. Dan ini merupakan gambar dari foram. Selanjutnya ada Radiolaria. Radiolaria merupakan kelompok yang memiliki rangka internal yang rumit dan simetris yang umumnya terbuat dari silika. Supergrup selanjutnya ada Archaeoplastida. Archaeoplastida adalah kelompok monofiletik yang diturunkan dari protista purba yang menelan cyanobacteria. Archaeoplastida ini mencangkup yaitu ada alga merah. Alga merah merupakan alga yang tidak memiliki flagellata. Diduga flagel ini hilang selama proses evolusinya, dan penurunan asam nukleat menunjukkan bahwa alga merah ini merupakan takson yang monofiletik. Warna merah pada alga ini disebabkan oleh pigmen phycoerythrin yang termasuk golongan pigmen phycobiruin. Yang kedua ada alga hijau. Alga hijau memiliki klorofas mirip dengan tumbuhan. Nah, berikut adalah gambar dari alga hijau. Selanjutnya yang terakhir ada Eukonta. Menurut hipotesis, Eukonta merupakan eukariot pertama yang berdistribusi dari eukariota lainnya. Hipotesis ini mengajukan bahwa hewan berjenis tergolong masuk ke kelompok eukariot yang berintervensi lebih awal. Sementara pada protista sendiri yang memiliki keterbelahan seperti Diplomata dan Parabasari berintervensi jauh belakangan dalam sejarah kehidupannya. Yang termasuk subkelompok ini yaitu ada Amoebozoa. Amoebozoa merupakan sebuah kat yang dibentuk oleh dana 5 bulan. Kat ini merupakan jenis amoeba yang memiliki pseudopodia berbentuk kecil seperti ini, bukan pseudopodia yang berbentuk seperti ini. Amoebozoa ini mencakup Diamoebendir, Dinamoeba, dan Entamoeba. Nah, berikut ini adalah gambarnya. Nah, sekarang kita membahas mengenai evolusi jamur. Di evolusi jamur ini, para ahli sepakat bahwa jamur yang termasuk eukariota secara tidak ini diduga memiliki keterkaitan dengan organisme prokariot. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jamur secara filogeni berasal dari kelompok prokariot yang sudah ada terlebih dahulu. Akan tetapi, tidak berarti bahwa jamur yang disebut itu berasal dari bakteri dan archaea yang ada sekarang juga. Nah, untuk memahami filogeni jamur itu, para ahli telah mempelajarinya dengan mengkaitkan hubungannya dengan sisa-sisa kehidupan di bumi, karena mereka memahami bahwa hal tersebut merupakan rangkaian yang dimulai beberapa ribuan tahun yang telah silam dan penting keberadaannya untuk memahami organisme yang ada sekarang.
yaitu ada Acrasiomycota, ada Mysomycota, dan ada Dictyosteliomycota. Nah, sekarang ini sistem logika para ahli sangat mengalami kemajuan yang besar dalam menggunakan hubungan filogenetik antara jamur dengan eukariot lainnya. Salah satunya yaitu penghubung antara jamur dan protista mungkin adalah suatu kelompok organisme yang dikenal dengan citrid. Sebagian besar citrid adalah organisme akuatik. Nah, hingga saat ini sejumlah ahli sistematika menekankan pada adanya sel-sel berflagella sebagai salah satu kriteria bagi anggota citrid ini. Dengan adanya kriteria tersebut, akhirnya citrid dikeluarkan dari citrid dan dimasukkan ke dalam protista. Karena citrid sendiri membentuk spora berflagella tunggal yang disebut zoospora. Akan tetapi, dalam satu dekade belakangan ini, para ahli sistematika molekuler membandingkan urutan protein dan urutan asam nukleat pada citrid dan jamur, sehingga menemukan bukti kuat untuk penggabungan citrid dengan jamur sebagai salah satu cabang monofiletik dari pohon silsilah eukariotik. Ciri utama yang mirip kuning lain yang ditemukan pada citrid adalah cara nutrisi yang absorptif dan dimensa yang terbuat dari citrid. Dari sini sehingga para ahli biologi mengklasifikasikan citrid ke dalam